Saya Michael Lununta, dan presentasi kali ini saya akan membahas mengenai VPS atau frame per second, phrase rate, screen resolution, screen aspect ratio, dan anti-aliasing. Jadi apa itu frame per second atau VPS? Jadi frame per second atau dalam bahasa Indonesia disebut bingkai per detik adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah gambar yang ditampilkan dalam 1 detik pada video, animasi, atau game. Jadi VPS ini seringkali menjadi pertimbangan penting saat seorang ingin membeli komputer, laptop, atau ponsel, terutama bagi mereka yang suka bermain game atau membuat konten video. Jadi semakin tinggi angka VPS, maka gerakan gambar akan tampak lebih halus dan realistis. Sebaliknya, jika VPS terlalu rendah, maka tampilan gambar bisa terlihat patah-patah atau tersendat. Lalu, standar angka VPS untuk game. Jadi, yang pertama itu ada VPS yang di bawah 15. Jadi jika suatu game dijalankan dengan VPS di bawah 15, maka permainan tidak akan berjalan dengan baik. Tampilan gambar akan terlihat sangat lambat, tersendat, atau tidak mulus, sehingga pengalaman bermain menjadi tidak nyaman. Dalam kondisi ini, mata akan melihat gerakan seperti kumpulan gambar yang berpindah-pindah, bukan gerakan nyata. Oleh karena itu, VPS di bawah 15 bisa dikatakan tidak layak untuk bermain game, terutama untuk game yang memiliki visual yang dinamis atau cepat. Kedua itu ada VPS 15-30. Pada tingkat VPS ini, game masih bisa dijalankan, tetapi hanya untuk game ringan yang tidak membutuhkan grafis tinggi. Gerakan pada layar mulai terlihat agak halus, namun masih terasa kurang nyaman jika dibandingkan dengan VPS yang lebih tinggi. Untuk game berat, VPS di sekitaran 15-30 biasanya tidak cukup, karena akan menimbulkan lag atau jeda antar gerakan. Dan ketiga itu VPS antara 30-45. Jadi pada kisaran ini sudah dapat memberikan tampilan yang cukup baik untuk game kelas menengah dengan grafis standar atau menengah. Gerakan mulai terlihat halus meskipun belum sempurna seperti pada VPS yang lebih tinggi. Dengan VPS ini, pemain sudah bisa menikmati pengalaman bermain yang relatif stabil, asalkan game yang dimainkan tidak menuntut VPS di atas 45. Secara umum, VPS 30-45 ini merupakan batas minimum yang masih nyaman untuk bermain game dengan kualitas yang masih layak. Yang keempat itu VPS kisaran 40-60. Kisaran ini dianggap sebagai standar ideal bagi sebagian besar gamer. Dengan tingkat VPS ini, game dapat berjalan dengan lancar dan stabil, serta menampilkan kualitas grafis yang setara dengan Full HD. Pergerakan objek di layar tampak semakin halus dan responsif terhadap kontrol pemain. Di VPS ini sangat cocok untuk game kelas menengah hingga menengah atas seperti game aksi, petualangan, atau simulasi. Dan VPS di atas 60 yang merupakan tingkat yang sangat disarankan untuk game berat atau kompetitif seperti game tembak-tembakan, balapan, atau e-sport. Pada level ini, gerakan sangat mulus, cepat, dan realistis. Jadi pemain hampir tidak akan mengalami masalah seperti lag atau patah-patah, karena transisi antar gambar berlangsung sangat cepat. Selanjutnya, hubungan VPS dengan VGA card. Jadi frame per second pada sebuah komputer sangat dipengaruhi oleh kemampuan VGA card atau kartu grafis. Jadi VGA card ini
komponen yang bertugas mengelola dan menampilkan gambar dari komputer ke layar. Jadi semakin baik dan semakin kuat kemampuan kartografis, semakin tinggi pula VPS yang dapat dihasilkan saat menjalankan video, game, atau aplikasi grafis berat lainnya. VGA card yang memiliki performa tinggi mampu memproses gambar dengan cepat dan efisien, sehingga menghasilkan VPS yang stabil dan tinggi. Dengan VPS yang tinggi, tampilan di layar akan terlihat lebih halus, gerakan objek menjadi mulus, dan pengalaman menonton atau bermain game terasa lebih nyaman. Sebaliknya, jika kalau VGA card tidak cukup kuat atau spesifikasinya rendah, maka komputer akan kesulitan memproses gambar dalam jumlah besar per detik. Akibatnya, VPS menjadi rendah dan tampilan grafis terlihat lambat atau bahkan lagging. Lalu, bagaimana cara kerja VPS? Jadi, secara sederhana, cara kerja VPS ini berhubungan dengan bagaimana mata dan otak manusia memproses gambar bergerak. Ketika kita menonton video atau bermain game, sebenarnya yang kita lihat bukanlah gerakan yang benar-benar terus-menerus, melainkan rangkaian gambar diam yang ditampilkan secara cepat atau berurutan. Jadi mata manusia menangkap setiap gambar tersebut, lalu mengirimkan ke sinyal otak. Otak kemudian menyatukan gambar-gambar itu menjadi satu sehingga terlihat seperti gerakan yang halus dan alami. Namun, jika gambar yang ditampilkan per detik terlalu sedikit, misalkan di bawah 30 fps, maka akan kesulitan untuk menangkap sebagian gerakan yang mulus. Akibatnya, video atau game akan tampak seperti kumpulan gambar yang berpindah-pindah. Selanjutnya, refresh rate. Jadi, apa itu refresh rate? Jadi, refresh rate yang lebih tinggi mengacu pada seberapa sering layar memperbarui gambar dalam setiap detik. Proses pembaruan gambar ini terjadi sangat cepat dan jeda waktu antara satu pembaruan dengan yang lain diukur dalam satuan milidetik, sementara itu nilai refresh rate sendiri diukur dalam satuan hertz. Misalnya, layar dengan refresh rate 144 Hz, berarti layar tersebut mampu memperbarui atau merefresh tampilan sebanyak 144 kali setiap detik. Semakin tinggi angka refresh rate, semakin halus dan responsif tampilan yang ditampilkan di layar. Lalu, screen resolution. Apa itu resolusi monitor atau screen resolution? Jadi, resolusi ini menunjukkan jumlah piksel yang ditampilkan di layar, yang dimana biasanya dinyatakan dengan dua angka, yaitu jumlah piksel horizontal dan jumlah piksel vertikal. Misalkan 1920 kali 1080. Semakin tinggi resolusi, semakin banyak piksel yang ditampilkan, sehingga gambar menjadi lebih tajam dan detail. Namun resolusi bukanlah ukuran fisik layar, jadi layar besar belum tentu lebih tajam jika resolusinya rendah. Agar gambar tetap terlihat jelas di layar besar, maka diperlukan resolusi yang relatif tinggi agar piksel tetap bagus. Selanjutnya, jenis resolusi. Yang pertama itu ada Full HD, yang dimana resolusi ini paling banyak digunakan dan sangat cocok untuk keperluan sehari-hari seperti penggunaan kantor, penjelajahan web, menonton video, dan permainan, dan maksudnya game, dan spesifikasi menengah. Keunggulannya yaitu ketersediaan yang luas dan tidak terlalu membebani perangkat keras. Selanjutnya ada Quad HD,
Resolusi ini berada di tengah antara VHD dan 4K. VHD ini menawarkan peningkatan detail yang cukup nyata dibandingkan VHD tanpa seberat 4K, sehingga sering dianggap sebagai pilihan seimbang bagi gamer dan profesional ringan gitu. Dan 4K ini membawa detail visual yang jauh lebih tajam dan ruang kerja yang lebih luas. Maka 4K ini cocok untuk kegiatan kreatif misalkan editing video dan desain, bermain game dengan visual tinggi, atau multitasking intensif. Namun, untuk menjalankan tampilan dengan resolusi ini secara optimal dibutuhkan perangkat keras yang mumpuni. Dan 5K resolusi ini sangat ideal untuk profesional yang butuh ketajaman ekstra dan presisi warna tinggi. Dengan jumlah piksel yang besar, layar 5K dapat menampilkan konten detail sekaligus menyediakan ruang tambahan bagi aplikasi atau panel alat. Dan ultra wide, di mana monitor dengan rasio lebar seperti 21:9 atau 32:9 menggunakan resolusi seperti resolusi yang lebih besar lagi. Dengan layar yang lebih lebar, pengguna mendapat mengalami visual yang lebih imersif sehingga ruang kerja horizontal lebih luas, sehingga sangat cocok untuk gaming, multitasking, atau pengeditan video dengan timeline yang panjang. Selanjutnya, kepadatan piksel dan pengaruhnya. Jadi kepadatan piksel hubungan antara resolusi dan ukuran layar. Meskipun dua monitor memiliki resolusi yang sama, monitor dengan ukuran layar lebih besar memiliki PPI lebih rendah, sehingga detail gambar bisa tampak kurang tajam. Karena itu, ketika memiliki monitor besar, penting untuk memiliki resolusi yang cukup tinggi agar kepadatan piksel tetap memadai dan tampilan tidak kehilangan detail. Selanjutnya, screen aspect ratio. Jadi, apa itu rasio aspek? Jadi, rasio aspek atau screen aspect ratio adalah perbandingan antara lebar dan tinggi suatu layar atau gambar tampilan. Di rasio ini menentukan bentuk dari area tampilan, apakah tampak lebih persegi atau lebih memanjang ke samping. Misalkan layar dengan rasio 4:3 terlihat lebih mendekati bentuk persegi, sedangkan layar 16:9 tampak lebih lebar. Memahami rasio aspek penting karena akan memengaruhi bagaimana gambar atau video ditampilkan di layar agar tidak terpotong atau terlihat melebar. Selanjutnya ada anti-aliasing. Apa anti-aliasing itu? Jadi anti-aliasing atau disingkat dengan AA adalah metode digital yang digunakan untuk menghaluskan tepian objek dalam tampilan grafis. Dalam dunia komputer dan game, setiap gambar tersusun dari banyak piksel dan poligon. Tanpa anti-aliasing, tepian objek akan tampak berigi karena keterbatasan bentuk piksel yang kotak. Fungsi utama dari anti-aliasing ini adalah mengurangi tampilan kasar tersebut agar gambar terlihat lebih halus dan realistis. Walaupun banyak game modern kini memiliki kualitas grafis tinggi, teknologi ini tetap digunakan untuk menjaga tampilan agar tetap lembut, terutama saat bermain dengan refresh rate tinggi. Jadi pentingnya anti-aliasing dalam game digital. Jadi anti-aliasing ini menjadi fitur penting dalam dunia game modern. Beberapa game sudah memiliki sistem anti-aliasing otomatis, sehingga pemain tidak perlu mengatur secara manual. Namun sebagian besar game masih memberikan pilihan untuk menyalakan atau mematikan fitur ini. Ketika
anti-aliasing ini diaktifkan, tepian objek pada tampilan layar menjadi lebih halus dan nyaman dilihat. Jenis-jenis anti-aliasing. Yang pertama itu anti-aliasing standar. Jenis ini merupakan metode paling dasar yang hanya dapat diaktifkan atau dinonaktifkan tanpa banyak mengatur tambahan. Kualitas penghalusan yang dihasilkan masih sederhana dan tidak terlalu efektif dalam menghilangkan efektif berigis secara menyeluruh. Kedua, multi-sampling anti-aliasing. Jadi, ini teknik yang digunakan untuk menghaluskan tepian objek dalam gambar. Meskipun efektif untuk objek diam, metode ini kurang optimal pada objek yang bergerak lambat. Dan ketiga, ada temporal anti-aliasing. Ini pengembangan dari yang kedua tadi. Metode ini menghasilkan tampilan yang lebih halus tapi sedikit kabur karena menggunakan efek motion blur. Teknik ini bekerja dengan membuat objek yang bergerak tanpa lebih lembut di mata sehingga pemain tidak menyadari adanya garis patah atau piksel bergerigi. Dan ada morphological anti-aliasing, di mana ini bekerja menggunakan filter khusus yang aktif ketika anti-aliasing standar dimatikan. Teknik ini cukup efektif untuk menghaluskan tampilan gambar, namun memiliki kekurangan yaitu dapat menurunkan VPS karena membutuhkan proses tambahan dari GPU. Dan super sample anti-aliasing. Jadi metode anti-aliasing yang cukup populer di dunia PC. Teknik ini merender gambar pada resolusi yang lebih tinggi dari resolusi monitor, kemudian menurunkannya kembali agar sesuai dengan tampilan layar. Hasilnya, gambar menjadi sangat halus, tapi proses ini sangat membebani kartografis karena membutuhkan daya pemrosesan yang besar. Terakhir ada Phase Approximate Anti-Aliasing yang merupakan teknik yang dikembangkan oleh NVIDIA yang dianggap paling efisien. Di metode ini mampu menghasilkan gambar yang halus dengan kecepatan tinggi tanpa membebani GPU secara berlebihan. Selain itu, juga memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan yang jenis-jenis yang sebelumnya dalam hal keseimbangan antara kualitas gambar dan performa game, sehingga banyak digunakan oleh gamer seluruh dunia. Ini sumber yang saya gunakan. Itu saja dari presentasi saya. Terima kasih.